Halo, ini dengan Buce. Saya adalah Executive Board dari Indonesia Diaspora Network Global, tapi saya berdomisili di Los Angeles. Dan saat ini kita mendapat kehormatan bersama dengan Pak Dubes, Bapak Jauhari Oratmangun, yang berkedudukan di Duta Besar di Beijing, di Tiongkok. Selamat pagi Pak Jo. Selamat malam kan di sana. Apa kabar Bu C? Sehat-sehat ya di LA? Puji Tuhan Pak Jo, sehat-sehat aja. Ini sore, jam 6.30 sore nih di LA. Sore ya, di sini jam 9.30 pagi. Oh gitu Beda ya. satu hari. Ya, jadi seperti Pak Jo tahu, saya kan dari diaspora ya. Jadi kita di Betul. Amerika ini diaspora ada 100.000 orang total ya. Di LA 60.000. Bisa sedikit Pak Jo cerita berapa orang nih diaspora kita di Tiongkok nih? Kalau warga negara Indonesia yang ada di Tiongkok itu enggak banyak, Ya, kurang lebih 17.000 saja. Yang oke. paling banyak itu kan di Hong Kong dan Makau. Oh, Nah, memang yang tergabung dalam diaspora ada di sini, ada diaspora, ya, ada juga beberapa perkumpulan-perkumpulan. ya. Jadi selain diaspora ada juga namanya Indonesia China Chamber of Commerce. Nah, itu kebanyakan Ya. uh, orang-orang Indonesia yang berusaha juga di sini. Hmm, Kalau diaspora ketuanya itu adalah Ibu Yeni. ya, Kalau Chamber of Commerce itu ketuanya itu presidennya itu Pak James, ya. lalu ketuanya itu Pak Liki, dua-duanya pengusaha sukses di Shanghai. Lalu kemudian ada Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, Oke. itu ketuanya baru terpilih lagi Mas Niko. Oh, Kurang lebih begitu. oh gitu. Belum lagi ya young professionals, itu cukup banyak di sini Aha. yang bekerja kebanyakan di industri-industri IT di sini atau Internet of Things, Ah, high-tech industry dan lain-lain. Itu cukup signifikan jumlahnya, ada di Chengdu, ada di Shenzhen, ada di Shanghai, ada di Beijing. oh gitu. Nah, saya mau klarifikasi dulu. Yang 17.000 itu adalah WNI yang masih punya paspor hijau atau seluruh diaspora, Pak Jo? Kalau itu kebanyakan yang masih punya paspor hijau. Hijau, ya kan? Ya, kalau diaspora yang sudah berkewarganegaraan China itu jumlahnya juga cukup signifikan. Jauh banget. Tapi kebanyakan Ya. kebanyakan itu mereka yang pulang ke China di periode tahun 50-an, 60-an dan Ya. tentunya anak-anak cucunya. Oh, saya rasa itu pasti banyak banget, Pak Jo. Setahu saya Banyak, itu cukup dua cukup kali. banyak. Saya Ya. sudah kunjungi beberapa tempat dan mereka masih tetap itu cinta dan mempertahankan budaya Indonesia. Ah, Juga banyak yang bergerak di bidang ekonomi, malah ah. beberapa itu menjadi pengusaha-pengusaha sukses juga. Oh gitu. Nah, orang-orang ini sebenarnya yang itu kan diaspora kan adalah mencakup yang WNI dan yang sudah bukan WNI tapi masih tetap cinta Indonesia itu kan diaspora. Jadi mungkin Betul. diaspora mungkin kira-kira mungkin Ivan bisa 200-300 ribu kali ya. Kalau termasuk orang-orang ini Oh, dengan enggak sebesar itu, anak enggak sebesar itu. oh, Mungkin di kisaran 100.000 mungkin. 100 ribu ya. 100 ribuan mungkin, tapi data-data detailnya itu saya nggak hafal benar Oh, karena tersebar di berbagai tempat sekarang di China, karena kan sudah generasi kedua dan ketiga sekarang. betul. Sebenarnya rata-rata itu kan dari provinsi Fujian dulu. Ya, Jadi kalau ke Fuzhou, ke Xiamen, ke Guangdong juga ya. sekarang, dan Hainan juga banyak. Karena itu kan di Hainan ada kampung Bali di sana. Oh iya, saya udah dengar itu Kampung Bali. Saya udah dengar mereka ini. Ya, ya, ya. Nah, Ya, saya udah berkunjung juga ke sana. kalau Pak Jo, Menarik. Pak Jo udah berkunjung ke itu enggak Xiamen di nenek moyangnya Gus Dur, Tangkinang.
Saya sudah ke Oh sana. iya, saya sudah ke Xiamen beberapa kali. Eh, Eh, saya sudah ke Xiamen 5 atau 6 kali, ke Fuzhou mungkin 6 atau 7 kali. Agak sering saya berkunjung ke Fujian, ke berbagai tempat di mana orang-orang Indonesia asal Fujian ya, itu berasal. ya. Jadi sudah berkunjung ke sana. Dan saya kira diaspora juga kan ikut berkontribusi signifikan Ya, untuk hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok. gitu ya. Nah, saya cerita sedikit mengenai hubungan bilateral bisa ya? Sip, boleh, boleh. Silakan Pak Jo. Jadi sebenarnya kalau dilihat sejarah historis, Ya, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok itu nama sekarang ya, iya, tapi di masa lalu kan beda. Itu kan sudah berlangsung ratusan ribuan tahun lalu. iya. Tapi yang paling fenomenal itu kan di abad ke-15 ya dengan kunjungan Cheng Ho. Laksamana Cheng He. Ya, Nah, kita lihat kan di Indonesia ya, itu melalui jalur rempah dan lain-lain ya. Itu betul. sudah berlangsung. Tapi di masa modern ini kita mulai establish Ya, diplomatic relation. Jadi hubungan diplomatik itu dimulai pada tanggal 13 April tahun 1950. Jadi kita sekarang sedang merayakan yang ke-71. oh, Jadi sebenarnya untuk usia itu sebenarnya masih muda, usia hubungan antar negara itu masih muda. Nah, 13 dalam April 1951. ya 13 April Oke, ya. sorry 1950. Jadi kita 1950. merayakan Ya, hubungan yang ke-71. baik. Jadi sejak 2013 itu kita hubungan dengan China itu kita sebut Comprehensive Strategic Partnership. Oke. Kalau 2005 itu Strategic Partnership. Jadi naik tingkat Oh, dari strategi Strategic partnership. Partnership menjadi Comprehensive Strategic Partnerships. Oh, Itu harus terefleksikan di 3 pilar. iya, Kerjasama, pilar politik keamanan, ya. pilar ekonomi, pilar sosial budaya. Oh, Nah, saya suka menceritakan hubungan itu harus terefleksikan di angka-angka. betul. Jadi misalnya bidang perdagangan dan investasi lah. Ya, Total perdagangan Indonesia dan China ini di tahun 2020 itu ya. 78,37 miliar US dollar. Jadi paling besar sedunia. 78. Oh, 78,37 miliar US dollar. wow. Jadi itu paling besar di dunia, itu jauh lebih besar dari negara-negara lainnya di dunia ini. Lalu defisit perdagangan kita di tahun 2020 itu menurun nyaris 69%. Ya. Nah, China itu investor kedua terbesar di Indonesia tahun 2020. Itu nilai investasinya realisasi, jadi bukan janji, Ya. itu 4,8 miliar US dollar. Wow. Sedangkan Hong Kong itu 3,5 miliar US dollar. Jadi kalau Tiongkok ditambah Hong Kong itu 8,3. sudah 8,3 miliar US dollar. Ya. Itu tahun 2020. Nah, di 2021 kuartal pertama, supaya dapat gambaran yang jelas, Ya. itu total perdagangan kedua negara itu 24,979 miliar US dollar. Apa Jadi itu? hampir 25 miliar US dollar. Apa itu? Apa lagi tadi itu? 25 miliar itu apa? Total perdagangan kedua negara di kuartal pertama tahun 2021. Maksudnya saling jual beli antar. Iya, jual beli. Volume perdagangan istilahnya. Gitu ya. Nah, itu naik ekspor kita naik sekitar 40% di periode yang sama kuartal pertama dibandingkan tahun 2020. Oh, gitu. Jadi itu sangat signifikan. Nah, total investasi di kuartal pertama, realisasi investasi dari Tiongkok di kuartal pertama itu
1,04 miliar US dollar. Lalu kemudian Hong Kong itu 822 juta. Jadi hampir 2 miliar ini di baru kuartal pertama ini. Jadi kita lihat mudah-mudahan ini berkembang juga sampai kuartal kedua dan kuartal ketiga. Nah, itu angka perdagangan dan investasi. Nah, sayangnya ada satu lagi di tahun 2020 karena COVID, tetapi di 2019 itu lebih dari 2 juta turis dari China berkunjung ke Indonesia. Ini yang kita sebut dengan tourism economy. Nah, itu kan mendorong ekonomi juga. Itu secara gambaran umum. Lalu kerjasama di bidang lain, misalnya kita mensinergikan Global Maritime Forum, jadi poros maritim dunia, gagasan Presiden Joko Widodo, dengan Belt and Road Initiative, gagasan Presiden Xi Jinping. Nah, itu terrefleksikan dalam 4 koridor ekonomi. Jadi koridor ekonomi di Sumatera Utara itu sebagai economic and business hub untuk ASEAN. Di Medan. Lalu di Medan. Posisinya iya, di Sumatera Utara. Lalu koridor ekonomi di Kalimantan Utara itu sebagai energy and mineral hub. Lalu ada koridor ekonomi di Bali sebagai high tech and creative economy hub. Lalu koridor ekonomi di Sulawesi Utara itu untuk Pacific and economic hub. Nah, kerjasama yang telah dilakukan dalam konteks koridor ekonomi itu di bidang technopark, industrial park, waste treatment project, power plant, e-commerce, transportasi, port, jembatan, special economic zone, 5G, sister port, dan industri perikanan serta produk-produk pertanian, misalnya sarang burung walet dan lain-lain. Nah, yang non-koridor ekonomi, itu koridor ekonomi. Yang non-koridor ekonomi itu misalnya yang sedang populer sekarang, Jakarta-Bandung High Speed Railway Project. Jadi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diresmikan di akhir tahun 2022. Lalu Center of Technology Digital Development di Kura-Kura Island di Bali. Itu dengan adanya Center for Innovative and Technology untuk Southeast Asia dari Tsinghua University. Lalu ada Karawang dan Tangerang Industrial Park. Lalu ada Kuala Tanjung Port, jadi pelabuhan di Kuala Tanjung dan surroundings Industrial Park. Lalu ada Morowali Industrial Park, itu ada di Sulawesi. Lalu Bedaway Industrial Park, Obi itu ada di Maluku Utara. Lalu ada namanya Two Countries Twin Parks, itu dengan Provinsi Fujian, dengan Provinsi Jawa Tengah, jadi di Semarang dan Batang, juga dengan Provinsi Riau. Itu kira-kira, belum lagi peluang kerjasama di masa depan di bidang digital ekonomi, vaksin, infrastruktur kesehatan dan lain-lain. Nanti saya jelaskan, tapi kalau mau tanya yang lain juga silahkan. Waduh, ini jadi saya tidak tahu bahwa ternyata saya kira hanya investasi nikel tambang nikel di Pulau Obi itu aja yang enggak, luas sekali. Banyak ya Pak Jo ya. Wow. Banyak karena China sekarang kan salah satu partner, bukan salah satu, dia partner utama ekonomi, kerjasama ekonomi kita. Tapi ini terkait juga dengan kebijakan luar negeri kita kan sebanyak mungkin membina kerjasama hubungan yang baik dengan pelaku-pelaku utama di dunia. Ini sejalan dengan politik bebas aktif kita.
Betul. Jadi kita menjalin aliansi strategik dengan pelaku-pelaku utama di dunia. Ya. Termasuk China kan sekarang pelaku utama di dunia, Amerika pelaku utama di dunia, Ya. negara-negara Eropa termasuk Rusia pelaku utama di dunia, di Asia ada selain China ada juga Jepang, Korea, ada Australia, ada negara-negara ASEAN. Ya. Tetapi karena saya sekarang berkedudukan di China, saya cerita mengenai hubungan kita dengan China yang saat ini memang sangat strategik, kira-kira begitu. Wow, posisinya Pak Jo ini sangat penting, Pak. Karena memang Cina, Tiongkok saat ini merupakan terutama di dalam hal vaksin ya. Mostly kayaknya vaksin kita dari Tiongkok. Apa benar, Pak Jo? Sinovac itu? Iya, benar sekali. Ya. Itu memang kita sebut diplomasi vaksin lah. Jadi prioritas diplomasi kita di tahun 2021 ini kan di readjust, disesuaikan lagi karena adanya pandemi. Ya. Jadi tentunya diplomasi ekonomi salah satu prioritas ya. Ya. Yang kedua diplomasi perlindungan warga negara Indonesia. Itu utama buat kita. Ya. Yang ketiga itu diplomasi infrastruktur kesehatan. Ya. Kerjasama infrastruktur kesehatan. Ya. Ini lesson learned dari 2020 pandemi 19 kan. Ya. Karena begitu ada virus saja dunia ini kolaps ekonominya kan. Belum lagi kehilangan sudah jutaan manusia kan. Ya. Jadi perlu itu untuk infrastruktur kesehatan termasuk di dalamnya vaksin. Ya. Lalu tentunya diplomasi kerjasama regional dan global. Ya. Itu dalam konteks ASEAN, dalam konteks PBB, IMF, World Bank, WHO, dan lain-lain. Nah, khusus untuk diplomasi di bidang infrastruktur kesehatan atau vaksin ini, Ya. selama pandemi, jadi sejak Januari 2020, ya. Itu Presiden kita, Presiden Joko Widodo telah melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Xi Jinping 4 kali. Jadi di awal-awal pandemi itu Presiden kita berkomunikasi dengan Presiden Xi Jinping. Ya. Itu Januari. Ya. Kemudian Maret tahun lalu pada saat pandemi mulai di Indonesia. Nah, pada saat itulah dalam pembicaraan itu disampaikan bahwa perlu kerjasama di bidang research untuk vaksin. Lalu kemudian karena China yang duluan kerjasama di bidang vaksin, lalu dilakukanlah pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri China, Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, jadi Pak Luhut sebagai utusan khusus Presiden, dengan Menlu. Di sini Menlu menjabat juga sebagai State Councilor, anggota Dewan Negara, jadi tinggi. Itu dengan Pak Luhut juga. Begitu juga Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan Menteri Kesehatan yang lalu Pak Terawan. Lalu kemudian kami diinstruksikan untuk mulai melakukan pendekatan ke berbagai industri vaksin di China saat itu. Salah satunya adalah Sinovac. Jadi kita dengan Sinovac berbicara, dengan Sinopharm berbicara, dengan CanSino juga berbicara. Nah, itulah kemudian kami pertama kali berkunjung setelah mulai bisa berkunjung itu ke Sinovac bulan Mei tahun 2020. Lalu kemudian Bu Menlu dan Menteri BUMN berkunjung ke Hainan di bulan Agustus tahun 2020 untuk menyaksikan MOU, penandatangan MOU antara Bio Farma dan Sinovac. Lalu kemudian di bulan Oktober Pak Luhut dan Menteri Kesehatan juga berkunjung ke sini, kami dampingi juga untuk memastikan pengiriman pasokan dari vaksin.